Indonesia benar-benar memetik pelajaran berharga tak kalah tandang ke markas China. Pasalnya di laga tersebut, harus kami akui kalau nyaris semua pemain gak perform. Terlebih, kami juga cukup menyoroti keputusan Shin Tae-yong yang terlalu frontal untuk melakukan rotasi. Yap, keputusan untuk memainkan Asnawi, Witan, dan Chen Patinama benar-benar gak jalan. Sesuatu yang pada akhirnya membuat publik tanah air cukup kecewa karena sejatinya inilah peluang besar bagi tim Garuda buat merangsak naik ke posisi 3 besar, mengingat Australia sendiri mampu mengimbangi Jepang 1-1. Di satu sisi, problem mencetak gol kembali menjadi hal yang mesti segera diselesaikan. Atas dasar itulah, Pak Erik kayaknya bakal mempercepat proses naturalisasi dua pemain, yakni Ole Rummenigge dan Jero Redewald untuk menyusul Kevin Dix. Karena biar gimana pun, November nanti dua laga Indonesia sangatlah berat, karena harus menjamu Jepang dan Arab Saudi. Rasa kecewa tengah menyelimuti publik tanah air. Yap, setelah kemarin dikerjain pas lawan Bahrain, kini pasukan Garuda kembali harus menelan pil pahit tak kalah away ke China. Pasalnya, di laga ini, kesempatan besar untuk meraih 3 poin benar-benar disia-siakan. Yap, apapun itu, kami harus menyampaikan semuanya apa adanya. Dimana bagus, ya kami bilang bagus. Jelek, akan kami bilang jelek. Dan di laga versus China, meskipun menguasai ball position, tapi Indonesia gagal buat mengkonversinya menjadi gol. Lalu yang jelas kami soroti adalah keputusan Koshin yang maaf-maaf aja. Sangat-sangat gak bisa diterima. Yap, di laga ini, Koshin memutuskan untuk melakukan perubahan yang dirasa sangat frontal. Asnawi, Witan, Shin Patinama, dan Nathan Chu secara mengejutkan dimainkan sejak awal, di mana pemain seperti Tom Haye, Malik Rizaldi, dan Rizky Ridho nggak dimainkan. Dan sayangnya, apa yang terjadi di atas lapangan sangat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan terutama di babak pertama. Yap, di babak pertama, sebenarnya konsep permainan Indonesia di awal ini udah bagus. Tapi dalam momen-momen tertentu, pemain Indonesia terutama Asnawi dan Witan terlalu mudah untuk kehilangan momentum. Dan gol pertama pun walaupun murni kesalahan ada pada Shin Patinama, tapi semua berawal dari mudahnya Asnawi kehilangan bola ketika situasi build up. Kemudian yang kami kritisi, meskipun ball position unggul, tapi progresi bolanya lambat. Dan keputusan Koshin buat mencadangkan Tom Haye dirasa sangat-sangat keliru. Yap, suka tak suka, 3 pemain yakni Witan, Asnawi, dan Shin tidak berhasil menunjukkan performa yang mengesankan. Atas dasar itulah Koshin seketika langsung melakukan perubahan besar-besaran di babak kedua dan kembali ke pakem awal walaupun sejatinya kami katakan itu telat karena posisi udah ketinggalan 2-0. Yap, di babak kedua, beneran asli, permainan Indonesia sebenarnya udah mending. Terutama ya ketika Tom Haye ini masuk, terbukti aliran bola lebih cepat dan terarah. Hanya saja nih, ketiadaan goal getter yang bisa jadi sosok pembeda emang sangat-sangat berpengaruh. Bayangin, berapa kali Indonesia dapat peluang tapi ya yang masuk cuma 1. Itu pun lewat sontekan Tom Haye yang sayangnya telat, karena pada akhirnya Indonesia tetap kalah dengan skor akhir 2-1. Yap, sebuah kekalahan yang sebenarnya nggak terjadi. Tapi apa mau dikata, semesta memiliki rencananya sendiri. Nah, berkaca dari kekalahan ini, sekali lagi ini murni kesalahan taktik dari Koshin. Tapi nggak apa-apa, karena biar gimana pun Koshin juga manusia dan nggak selalu benar. Mudah-mudahan kedepannya beliau bisa belajar dari ini. Apalagi kalau semisal di bulan November nanti ketambahan pemain baru, harusnya bisa lebih baik. Tapi ya dimainkan, jangan dicoret tanpa alasan lagi. Karena lucu aja gitu loh, Eliano dicoret karena alasan taktik, walaupun ada sumber lain yang mengatakan cedera. Tapi kalau soal taktikal, agak aneh mengorbankan pemain yang teruji di Eredivisie dengan pemain yang mentas di Liga 1. Sekali lagi ini bukan meremehkan atau apapun, tapi ya siapapun pasti paham kok, dari level kompetisi aja udah beda. Nah, di sisi lain, pasti Pak Erik akan melakukan apapun agar tim ini bisa survive, yang mana salah satunya jelas dengan mendatangkan pemain terbaik. Dan kemarin kan udah ada Kevin Dix. Nah, menurut info yang masuk, kalau ada 2 pemain lagi, yakni Jero dan Ole Rummenigge, yang kayaknya juga bakal digaspol mengingat November lawannya Jepang dan Arab.